Salam dan bahagia, salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Bambang Sumantri, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Surakarta, akan menyampaikan aksi nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Tetap bersama dengan saya, dua pembimbing yang hebat, yaitu Bapak Muhammad Kusdi SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Muhammad Tasmun SPD SD MPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan aksi nyata ini adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada saat ini saya akan mengadakan kegiatan supervisi dengan teman rekan sejawat. Di sini saya bersama dengan Bapak Guru yang hebat, ya, Bapak Guru yang ganteng. Beliau namanya Bapak Rodi Widiatmo. Selamat siang Pak Rodi. Selamat siang Pak Bambang. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, Iya. dan semangat selalu. Oke, selalu bersemangat dan selalu terus ya. Selalu. Baik. Ini ngomong-ngomong, Pak Rodi itu mengajar kelas berapa ya? Saya mengampu di kelas 2. Mengampu di kelas 2 ya. Biasanya kalau kelas 2 nih, itu kan yang mengajar ibu guru ya. Tapi kali ini luar biasa Pak Rodi ini ya, mengajar kelas 2. Lain dari yang lain. Lain dari yang lain ya. Nah ini Pak Rodi, saya minta waktunya. Saat ini saya akan mengadakan kegiatan supervisi dengan Pak Rodi, ya, akan mengadakan supervisi dengan tim rekan sejawat ya. Nanti kegiatannya akan diawali dengan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, nanti saya akan mendampingi Pak Rodi di dalam kelas, ya, mengamati kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pelaksananya nanti Pak Rodi, untuk pelaksanaan observasi, nanti rencananya materi pelajaran apa nih yang akan dibawakan? Karena kelas 2 itu masih menggunakan kurikulum 2013. 2013. Jadi saya akan menggunakan 3 mata pelajaran sekaligus, Iya. yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Iya. Dalam satu kurun waktu, 1 kali pertemuan. Iya. Nah, ini mengajar kelas 2 ya tadi ya? Kelas 2. Kelas 2. Nah, lalu RPP sudah dibuat ya Pak? Sudah. Ya, bagus sekali. Karena RPP adalah kelengkapan mengajar kita, ya. Istilahnya kalau prajurit itu ya senjatanya. Ya. Nah, Pak Rodi, untuk RPP-nya nanti kan untuk pembelajaran nih. Nah, langkah-langkah pembelajarannya Pak Rodi mungkin bisa disampaikan. Ya, makanya demikian Pak Bambang. Jadi nanti ada kegiatan itu pendahuluan. Biasanya kalau saya membuka sebuah pelajaran itu selalu mengajak anak-anak salam pagi, Ya. kemudian berdoa menurut kepercayaan masing-masing, menunjukkan sikap religius, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu cara untuk bagaimana membagikan sikap nasionalisme, cinta tanah air, dan kemudian bernyanyi lagu-lagu kebangsaan, misalkan Maju Tak Gentar. Kemudian juga untuk mengenal budaya, saya selipkan lagu-lagu daerah seperti itu ya. Kemudian pada kegiatan inti, Ya. karena ini tadi mengacu pada mapel PKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP, yaitu di inti nanti saya akan menyampaikan beberapa tentang sikap-sikap disiplin dan peduli lingkungan sekolah sesuai dengan sila Pancasila. Iya. Kemudian dalam berbahasa juga akan menyampaikan tentang untuk mencari informasi, Iya. apa yang peroleh dari bacaan. Jadi anak-anak nanti membaca sebuah bacaan, kemudian mereka memperoleh informasi apa seperti itu nanti akan disampaikan oleh anak-anak kita sendiri, dan mencermati tentang puisi
puisi. Kemudian terintegrasi dengan SPDP, ya karena dengan puisi itu kan ada iramanya. Oh ya. Nah, jadi irama-irama itu bisa dilakukan sesuai dengan tema yang karena ini temanya adalah tentang alam, ya tentang alam gitu. Jadi nanti bisa dikaitkan ke sana. Seperti itu Pak. Kemudian penutup seperti biasa saya juga selalu salam kepada anak-anak, memberi nasihat kepada mereka, motivasi untuk rajin belajar, dan kembali tetap harus berdoa sebagai insan umat beragama. Begitu Pak. Jadi yang dikatakan ini urutannya lengkap sekali. Ya. Urut ya dari pembelajaran nanti yang pertama tadi PKN ya. PKN. Iya, PKN dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Terus kemudian SPD. Iya. Nah, memang semuanya sudah diurutkan, ditata rapi ya. Betul. Sudah dipersiapkan dalam jauh-jauh hari ini ya. Nah, kira-kira saja nih. Kira-kira masalah apa yang nanti akan muncul dalam proses pembelajaran itu? Ya. Beberapa hari ini memang ada sedikit permasalahan juga Pak di dalam kelas. Jadi seperti anak-anak itu kurang fokus. Jadi dalam mereka memperhatikan pelajaran atau ketika guru menyampaikan materi seperti itu, kadang mereka tidak fokus. Kemudian ada juga anak-anak yang suka bicara sendiri, ya ngobrol dengan temannya atau mengganggu temannya kadang-kadang seperti itu. Dan ketika disuruh maju untuk bernyanyi, untuk bercerita itu masih malu-malu. Ya, gitu. Jadi beda sekali ya, tinggal tidak maju mereka ngobrol sendiri, tapi ketika disuruh maju malah malu. Ya, sekali Pak. Itu kendalanya ya yang dihadapi selama ini. Ya, memang selaku guru tidak lepas dari permasalahan ya Pak Rudi. Betul sekali. Ya, saya pun juga demikian, kadang-kadang ya menghadapi permasalahan. Nah, namun di sini Pak Rudi, dari permasalahan-permasalahan yang tadi Pak Rudi sampaikan, ini apa nih rencana atau strategi di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tadi Pak Rudi? Ya. Jadi saya mulai memilih anak Pak. Jadi kan ada beberapa anak yang unggul dalam mereka belajar. Ya. Dan ada juga temannya yang butuh bimbingan. Nah, nanti dalam perencanaan saya akan bagi kelompok. Ya. Kebetulan di kelas saya itu ada 28 siswa. Ya. Jadi saya akan membagi 7 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 siswa. Dan di situ ada 1 atau 2 anak yang akan membantu saya sebagai tutor sebaya untuk teman-teman. Luar biasa ini. Itu dia. Jadi tutor sebaya bisa membantu temannya ya. Kadang-kadang temannya itu nggak bisa, terus dibantu temannya malah mau ya. Betul. Sama gurunya kadang malu atau takut gitu ya. Ya. Oke. Selain itu juga saya akan membuat video-video seperti itu, kemudian gambar-gambar sederhana, karena saya lihat kalau anak-anak melihat video animasi kemudian gambar-gambar itu lebih tertarik daripada saya hanya berceramah, hanya bercerita. Bosan mungkin ya? Bosan. Ya. Kalau ada gambarnya, apalagi ada suaranya, beda ya. Beda sekali. Iya. Nah, untuk perlengkapannya bagaimana? Bisa nggak nanti untuk? Semua sudah saya siapkan Pak. Iya. Ada infokusnya, LCD-nya, kemudian audionya juga sudah saya siapkan. Iya. Ya, oke. Nah, ini dari rencana-rencana yang sudah Pak Rodi sampaikan tadi, itu tanggung jawabnya seperti apa Pak Rodi setelah melakukan pembelajaran nanti? Ya, saya kira akan bisa menjadi guru yang lebih baik. Luar biasa sekali. Dia membangkitkan kreatif, jadi harus kreatif. Ya. Kemudian menambah potensi ya, menambah potensi dan kepinginnya terus berusaha meningkatkan kompetensi diri. Luar biasa. Ya, saya setuju sekali apa yang dilakukan Pak Rodi tadi, mulai dari proses pembuatan SPP sudah terlaksana dan saya amati tadi sudah urut sekali. Dan isiannya itu
bervariasi, sangat berdiferensiasi. Bahkan anak-anak tadi ya, ada kegiatan kelompok, kemudian ada apa tadi, video ya, iya, gambar-gambar juga sudah ada. Nah ini sangat luar biasa sekali Pak Rodi, dan mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik-baiknya, dan nanti Pak Rodi selaku guru nanti bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Pak Rodi, hingga anak harapannya bisa seperti yang kita harapkan ya, bisa fokus, tidak malu-malu mungkin ya tadi ya. Gitu Pak Rodi harapannya. Dan ini terima kasih Pak Rosli sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pra-observasi, dan nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan observasi. Siap ya. Terima kasih Pak Rodi. Sama-sama Ya. Bang. Iya. Semoga berhasil. Terima kasih. Iya. Demikian tadi kegiatan pra-observasi sudah saya lakukan. Semoga nanti kegiatan observasi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Salam guru hebat. Sudah siap, lihat di layar LCD. Apa judulnya di situ? Pengalamanku. Nah, apa itu pengalaman? Pengalaman adalah sesuatu atau kegiatan yang pernah kita alami, pernah kita alami atau kita lakukan. Misalkan Pak Rodi naik sepeda ontel itu dari sejak SD. Nah, sampai sekarang masih suka naik sepeda. Berarti Pak Rodi sangat pengalaman sekali dalam naik sepeda. Nah, Pak Rodi sudah jadi guru sudah lama sekali. Berarti Pak Rodi sudah pengalaman menjadi seorang guru. Kalian juga seperti itu, ya. Kalian ada yang orang tuanya kerja di punya toko di rumah. Nah, ada yang sering membantu jualan. Nah, kalau sering membantu jualan berarti kamu punya pengalaman berjualan. Oke. Nah, sekarang kita lihat pengalamanku. Apa ya yang ada di sini? Nah, kita lihat. Apa yang dilakukan Benny? Yuk baca 1, 2, 3. Dilakukan teman-teman. Pernahkah kamu melakukan? Anak-anak lihat. Ini gambarnya kira-kira di mana? Sekolah. Di sekolah. Ya, kamu sekolahnya di mana? Di Cemara 2. Cemara 2 rumah makan. Bukan, sekolah. SD. SD di Cemara 2. Seperti yang dilakukan ini dan teman-temannya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab ini apa yang mereka lakukan? Apa, Bi? Membersihkan sekolah. Membersihkan sekolah. Ada yang bisa menjawab lagi? Apa, Bio? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Oke, ada lagi? Membersihkan jendela dan kaca. B. Membersihkan jendela dan Kaca. kaca. Kok tidak ada yang menjawab ini? Oh iya. Apa yang menjawab? Apa Asal? Memindahkan pot dulu. Memindahkan pot bunga. Kenapa harus dipindahkan? Kalau tidak nanti ke sampah-sampah. Supaya apa? Supaya sampah kena matahari. Kena matahari bagus supaya Tanaman tetap tumbuh. tanaman tetap tumbuh. Setelah kita tadi berdiskusi, Ardi akan ajak kalian untuk membaca. Ya, coba dibaca dari awal. 1, 2, 3. Di alam ini ada aturan Dan tidak. Air yang kita butuhkan untuk hidup harus kita jaga dan takkan kita sia-siakan. Nah,
itu tadi adalah cara membaca biasa. Sekarang Pak Budi akan ajari kalian untuk cara membaca yang ada intonasinya, ada nadanya, membaca indah. Disebut dengan apa? Puisi. Membaca dengan indah disebut puisi. Sekarang lihat di baris yang pertama. Nanti anak harus praktek mencobanya. Misalkan gini, di alam ini ada anugerah. Coba tunjukkan 1, 2, 3. Di alam ini ada anugerah. Dengarkan dulu. Hiduplah hemat. Anak-anak cerdik dan bijak. Air yang kita butuhkan untuk hidup. Harus kita jaga. Dan takkan kusia-siakan. Berbeda caranya membaca. Ya, tentang kita sekarang belajar tentang apa ini? Tentang puisi. Bagaimana membaca puisi? Harus ada intonasi namanya. Ya, jadi ada penekanannya. Di alam ini ada anugerah. Kita hemat, anak-anak cerdik dan bijak. Air yang kita butuhkan untuk hidup harus kita jaga dan takkan kusia-siakan. Siapa berani? Ini interview. Berdiri nih. Berdiri di tempat membaca nih. Terus ya, berdiri. Ya, Bebe baca. Siap? Dan intonasi yang bagus. Di alam ini ada anugerah. Hiduplah hemat. Anak Selamat siang Pak Rodi. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Baik, sehat. Oke. Gimana nih sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Bagaimana perasaannya Pak Rodi? Ya, ketemu dengan anak-anak selalu happy, senang. Nah, Pak Rodi, setelah kita melakukan pembelajaran kemarin dan saya ada di sana melakukan observasi, kita akan mengadakan supervisi audisi untuk membahas tentang pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Rodi. Lalu Pak Rodi setelah pembelajaran kemarin, ini ada permasalahan yang muncul Pak Rodi. Ya, setelah kemarin melakukan proses pembelajaran, memang ada beberapa permasalahan yang muncul. Seperti ada beberapa anak yang kurang paham tentang materi yang disampaikan, antara mungkin melihat gambar dari ilustrasi dari pembelajaran yang disampaikan kemarin seperti mengamalkan Pancasila. Itu kadang-kadang anak masih terbawa apa ya, belum bisa melogika, belum bisa mengamalkan, belum bisa menalarkan antara kegiatan sehari-hari, perbuatan sehari-hari dengan Pancasila. Sila berapa yang cocok? Itu loh. Paham ya? Iya. Jadi anak masih sifatnya pemahamannya yang mungkin belum sampai atau mana Iya. Kalau di anak-anak yang permasalahannya yang lain apa misalnya yang muncul ketika Pak Rodi melakukan pembelajaran, Terutama jika anak diminta untuk maju ke depan. Kemarin kan ada kegiatan diskusi, ya, diskusi tentang gambar sehari-hari dengan penolakan Pancasila keberatan. Itu
ketika meminta anak untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka masih punya rasa malu. Jadi masih kamu seperti itu. Jadi belum ada rasa untuk percaya diri saya seperti itu. Jadi itu juga menjadi satu masalah, satu problem dalam sebuah kegiatan belajar di kelas saya. Jadi yang pertama anak kurang paham dengan gambar ya, dan yang kedua itu tadi tentang anak-anak masih malu-malu ya, percaya diri. Ya. Oke. Nah, dari situ Pak, mungkin ada Pak Rodi punya ide apa untuk ke depan Pak Rodi, untuk anak-anak yang kira-kira kurang paham dengan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Rodi. Ada ide bersama Pak Rodi. Saya berpikiran bahwa saya akan mencari sebuah gambar mungkin yang lebih sederhana lagi bagi anak-anak. Jadi misalkan kalau ada tema atau tentang sila ketiga ya, Persatuan Indonesia gitu, kemungkinan saya akan mencari hal yang gambar yang lebih meruncing lagi. Artinya misalkan anak-anak sedang di kelas, mereka bersama-sama mengangkat meja untuk memindahkan tempat dari satu ke tempat yang lain, diangkat bersama-sama. Nah, kalau kemarin kan masih terlalu luas menurut saya. Jadi gotong royong kemasyarakatan itu kadang anak-anak tidak ngerti. Itu ada banyak orang tua di situ kumpul, kenapa mereka. Jadi kurang spesifik menurut saya. Ya setelah saya renung-renungkan begitu Pak. Iya. Oh ternyata mungkin kurang spesifik ya. Tapi mungkin pendapat dari Pak Bambang bagaimana tentang itu? Kemudian itu untuk gambar sederhana tadi ya, lebih sederhana ya, yang istilahnya lebih mudah apa ya tadi? Misalkan ada beberapa anak, 2 atau 3 anak mengangkat meja bersama-sama. Itu kan termasuk harus bekerja sama, harus bergotong royong ya. Dan itu juga termasuk sila ketiga, Persatuan Indonesia gitu. Jadi saling bersatu untuk memindahkan satu barang gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kelas 2 mungkin baru capeknya ke situ. Ya, karena itu bisa ya Pak ya, mudah ya. Anak-anak kan lebih mudah ya. Sepertinya seperti itu. Ya, mudah untuk bisa memahami ya. Oke. Tapi kalau untuk yang berikutnya tadi Pak, untuk yang anak masih malu ketika apa tadi disuruh maju ya. Nah, itu mungkin Pak Rodi ada sesuatu yang mungkin bisa diceritakan kepada. Selama ini masih dalam proses Pak, karena ada beberapa anak yang berani, tapi juga masih banyak anak yang belum berani untuk maju. Nah ini biasanya anak-anak yang berani maju ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk anak-anak yang kurang berani untuk maju. Lalu juga selama ini yang saya kerjakan masih memberikan motivasi, semangat mereka untuk berani maju. Intinya meskipun mungkin ngomongnya sedikit, tapi minimal mereka berani di depan kelas untuk menunjukkan hasil karyanya atau hasil diskusinya. Jadi intinya masih menyemangati dulu, ya, menyemangati dulu. Terus beri motivasi terus ya. Iya. Sama itu tadi ada anak yang lebih berani ya. Lebih berani menjadi contoh bagi temannya ya. Iya. Lalu Pak Rodi, tadi Pak Rodi sudah punya istilahnya kreativitas untuk memperbaiki kekurangan tadi ya, kekurangan selama mengajar tadi dan juga kekurangan dalam pembelajaran. Nah dari segi RPP Pak Rodi, dari segi RPP ini bagaimana ini tentang apa itu mungkin hal-hal yang perlu menjadi permasalahan Pak Rodi. Kalau di RPP memang yang jadi permasalahan adalah biasanya yang terjadi
Saya kurang bisa tepat waktu. Oh Iya, karena kan melihat situasi dan kondisi anak-anak ya, Pak. iya. Jadi misalkan di FPP di situ ada pembukaan 5 menit, ya. Itu kan 10 menit. Ya. Maka saya bikin 10 menit, kemudian Pak Bambang Reddy jadi 5 menit. Ya. Gitu kan. Ya, jadi kalau saya di lapangan Pak, Ya. jadi kenapa saya beri waktu agak longgar, karena ya itu tadi, kadang-kadang anak hari ini bisa diajak tepat waktu, atau kemudian besok lagi agak punya harus ekstra waktu seperti itu. Biasanya yang paling utama terkendala di situ. Ya. Yang pertama adalah waktu durasinya. Kalau ketika mengunduh ATP ini kalau mengalami misalnya dianggap sebagai permasalahan itu kalau dia punya sesuatu yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Ya, kalau untuk waktu, kemungkinan nanti juga saya akan sedikit mengurangi saya dalam ceramah. Oh iya. Ya, nanti metodenya mungkin akan saya ganti ke mungkin metode pendekatan atau dengan kegiatan seperti itu. Jadi untuk misalkan kan biasanya kalau opening itu selalu ada nasihat untuk anak-anak, closingnya juga ada nasihat. Jadi mungkin itu akan sedikit saya kurangi. Jadi supaya bisa lebih fokus ke waktunya tepat seperti itu, dan seluruh materi yang ada di satu FPP itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Nah, Pak Robi, ini pembelajaran ya, pembelajaran ini sudah berlangsung dan saya mengamati baik sekali. Nah, permasalahan yang timbul seperti tadi ada yang kurang paham ya tadi dengan gambar, kemudian Pak Robi memberikan apa tadi rencananya mau memberikan gambar yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada anak yang masih malu-malu ketika disuruh maju. Rencananya ke depan Pak Robi mau apa tadi menyemangati lagi. Dan untuk ini apa RPP tentang masalah waktu ya. Ini rencananya Pak Robi akan lebih apa ya mengurangi metode-metode yang Ceramah. banyak ceramahnya itu ya. Ini bagus sekali dan luar biasa Pak Robi. Nah, kira-kira Pak Robi ini akan dimulai kapan kira-kira Pak Robi? Mungkin saya tahu semuanya masalah ini sudah tahu ya berarti ya. Ada permasalahan Pak Robi sudah tahu misalnya penyelesaiannya ya. Inovasi ke depannya ini tentang kapan? Ya, segera mungkin waktunya Ya, supaya belajar dulu ya. lebih baiknya cepat jadi lebih baik gitu. Ya, bagus sekali. Setuju Pak Robi. Jadi anak-anak kan lebih istilahnya terlayani dengan baik ya Pak Robi. Iya. Ya, dilaksanakan bagus sekali Pak Robi. Nah, ini kedepannya Pak, tanggung jawabnya apa Pak Robi kira-kira setelah ini tentang apa itu kegiatan pembelajaran Pak Robi? Ya, tentunya kepingin menjadi guru yang lebih baik lagi, kemudian berinovasi, mencari strategi-strategi pembelajaran yang baru dan efektif untuk anak-anak, karena anak-anak kelas 2 itu memang butuh sekali strategi-strategi yang jitu untuk menyampaikan pembelajaran kepada mereka, supaya anak-anak itu juga fun, senang dalam mereka mengikuti pelajaran seperti itu. Enjoy Gitu. Saya bersyukur bisa melakukan coaching dengan Pak Robi bahwa ini permasalahan yang muncul Pak Robi menemukan solusinya, dan juga Pak Robi akan ke depannya menjadi yang lebih baik ya Pak. Ya. Jadi yang lebih baik. Ini bagus sekali.
harapan agar apapun bentuk yang lebih baik itu bisa terlaksana. Amin. Terima kasih doanya. Selamat. Terima kasih kepada sahabat kita. Baik, terima kasih Pak Musa. Iya. Demikian tadi penyampaian aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, salam Bapak Ibu Guru hebat.